Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya anak-anak soli-soliha? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kembali lagi bersama Bu Ayu di pembelajaran Tarikh Islam bab 9 Nabi Muhammad SAW. Pada bab ini kita akan belajar nasab keturunan Nabi Muhammad SAW dan ketabahan sang Rasul Hataman Nabiyyin. Nama lengkap Nabi Muhammad SAW adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nabi Muhammad SAW masih keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah. Abdullah adalah anak bungsu dari Abdul Muthalib. Paman Nabi Muhammad SAW ada 8 orang. Nama-nama pamannya adalah Al-Harits, Az-Zubair, Hamzah, Dirar, Abu Thalib, Abu Lahab, Al-Muqawwam atau Al-Mughirah, dan Al-Hidak atau Naufal. Selanjutnya, bibi-bibi Nabi Muhammad SAW berjumlah 6, yaitu 1. Arwah, 2. Bara, 3. Umaymah, 4. Syafiyah, 5. Atikah, dan yang terakhir Ummu Hakim atau Al-Baidah. Untuk selanjutnya, silsilah Nabi Muhammad SAW yang lengkap terdapat di buku paket halaman 77. Anak-anak bisa membacanya di rumah masing-masing. Selanjutnya, ketabahan sang Rasul Hataman Nabiyyin. Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Gelar tersebut diberikan oleh kaum Quraisy ketika peletakan Hajar Aswad. Nabi Muhammad SAW juga salah satu nabi dan rasul ulul asmi yang mendapat cobaan yang cukup berat dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut di antara cobaan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW di antara lain. Yang pertama, semenjak dalam kandungan, Nabi Muhammad SAW telah menjadi yatim, yakni ayahnya Abdullah telah meninggal dunia sewaktu beliau masih dalam kandungan, dan menjadi yatim piatu ketika ibunya Aminah wafat. Yang kedua, terasing sejak masa kanak-kanak, kondisi miskin sampai ia harus menjadi pengembala kambing. Kemudian penderitaan bertambah sejak kakeknya meninggal dunia. Yang ketiga, selalu dimusuhi oleh pamannya yang bernama Abu Lahab dan Abu Jahal ketika beliau berdakwah. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW disiksa dan dicekik lehernya oleh Uqbah bin Abi Mu'aid ketika sedang melaksanakan sholat. Yang kelima, meninggalnya paman beliau yang bernama Abu Thalib dan istrinya yang bernama Khadijah dalam waktu 1 tahun yang disebut Amul Husni atau tahun kesedihan, karena Abu Thalib dan Khadijah selalu membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Yang keenam, pemboikotan adalah diasingkan tidak boleh bekerja sama atau berhubungan dengan keluarga Nabi Muhammad SAW selama 3 tahun. Yang ketujuh, ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Thaif, beliau dilempari hingga berdarah. Dan masih banyak lagi cobaan-cobaan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir. Beliau disebut juga Hatamul Anbiya atau penutup para nabi. Beliau adalah rahmat bagi alam semesta. Mukjizat terbesar sepanjang masa yang telah diturunkan kepada Nabi yaitu kitab suci Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya.
yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan penutup yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya mempunyai banyak sekali kelebihan, salah satunya sebagai penuntun hidup di dunia dan akhirat. Kedatangan Nabi Muhammad SAW sangat ditunggu-tunggu karena beliau adalah penyempurna ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terbesar sepanjang zaman. Nabi yang terkenal dengan sifat pemaafnya, ketabahannya, kejujurannya, ketulusan hati, dan keperwiraan yang patut dicontoh untuk masa sekarang sampai nanti hari kiamat. Nabi Muhammad SAW memberi tauladan bagi kita semua bagaimana cara mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hablum minallah, dan menyayangi sesama manusia atau hablum minannas. Tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali semoga sholawat serta salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, mari kita sama-sama mendengarkan lagu tentang Nabi Muhammad SAW berikut ini. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Roqayah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Mari kita mengenali keluarga Nabi, keluarga yang terpuji, keluarga suci. Mari kita mengenali keluarga Nabi, keluarga yang terpuji, keluarga suci. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Roqayah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Mari kita mengenali keluarga Nabi, keluarga yang terpuji, keluarga suci. Mari kita mengenali keluarga Nabi, keluarga yang terpuji, keluarga suci. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Roqayah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya Sekian yang bisa Bu Ayu sampaikan. Semoga apa yang Bu Ayu sampaikan pada materi ini bisa bermanfaat buat anak-anak di rumah, dan anak-anak di rumah menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.